Dian Saminasi. Saya staf khusus Menteri Kesehatan bidang kemitraan dan Sustainable Development Goals. Pada pagi hari ini senang sekali kami bisa menghadirkan Bapak dan Ibu di sini, dan terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak dan Ibu pada hari Senin pagi. SDGs ini sudah mulai dibicarakan di beberapa forum. Kalau kita adalah pegiat pembangunan, SDGs secara umum sering sekali dibicarakan di beberapa fora yang mungkin langsung hubungan dengan lingkungan hidup, karena itu isu yang paling hot isu yang ada sekarang ini. Juga dibicarakan di Bappenas, dengan adanya sekretariat NDC di Bappenas. Sekarang kita berharap sekretariat ini bertransformasi menjadi sekretariat SDGs. Juga pencapaiannya, dan secara khusus di Kementerian Kesehatan tidak hanya dibicarakan saja, tetapi sudah dibentuk sebuah sekretariat nasional untuk pembangunan sektor kesehatan pasca 2015. Sekretariat ini yang dibentuk dengan SK Menteri Kesehatan dan diketuai oleh Bapak Dirjen Gizi dan Kesehatan Ibu Anak, Bapak Anu Sudiartono, yang nanti akan mewakili juga akan berbicara sebagai panelis di dalam diskusi. Saya sendiri di dalam sekretariat itu berperan sebagai wakil koordinator, dan ada satu tim kecil yang mendiskusikan dan mengekstraksikan data dan mengkonsolidasikan berbagai macam data yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, salah satu dari rencana kerja atau work plan dari sekretariat ini adalah kami berkeinginan untuk menghimpun masukan-masukan dari para pemangku kepentingan. Yang perbedaan yang paling mendasar ini slide aja langsung slide. Perbedaan yang paling mendasar dari SDG, saya mulai mundur sedikit karena SDG ini tidak bisa langsung dibicarakan begitu saja. Ada sejarahnya kenapa SDG menjadi seperti sekarang. MDG yang dibentuk tahun 2015 tahun yang lalu akan segera berakhir dalam beberapa minggu ini, dan inilah pencapaian Indonesia. Jadi kita masih ada 80 MDG, 63 indikator. Dari 63 indikator itu ada yang 13 yang tercapai, 36 on track, 14 tidak tercapai atau off track. Jadi yang tidak tercapai itu boleh dibilang hampir semuanya hubungan dengan kesehatan. Inilah yang memicu kenapa sejak awal tahun 2015 Kementerian Kesehatan sudah mendirikan sekretariat pembangunan sektor kesehatan untuk pasca 2015, karena kami menyadari masih adanya banyak PR di bidang kesehatan yang harus diselesaikan. Selain terus, ini yang tadi saya bilang mengenai perbedaan mendasar antara MDG dengan SDG. Apa yang berbeda antara MDG dengan SDG? SDG bukan hanya sekedar kelanjutan dari MDG, tetapi lebih kepada penyempurnaan dari MDG itu. Kalau di MDG banyak terlibat itu hanya sektor publik, jadi hanya pemerintah. Seolah-olah ini adalah sebuah beban kerja mencapai 63 indikator dibebankan kepada sektor publik yang harus menurunkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diturunkan untuk dicapai. Perbedaan mendasarnya dengan SDG adalah inklusiveness-nya. Jadi MDG itu dianggap tidak inklusif, kurang inklusif, dari mulai proses pembuatannya hingga implementasinya. Jadi implementasinya MDG ini ya seperti saya bilang hanya dari global ke nasional, jadi amat sangat top down. Dibuatnya sekumpulan orang dalam ruangan seperti ini berdiskusi lalu menentukan arah pembangunan dunia harusnya seperti apa. Mereka ketok palu dan itulah yang diberikan kepada kita. Bedanya dengan SDG, proses ini membutuhkan waktu 3 tahun untuk membuat dan membutuhkan forum-forum diskusi seperti ini, dari mulai yang tingkat nasional, bahkan di tingkat daerah, di tingkat regional, hingga global. Ini yang perbedaan mendasar. Sehingga dari proses pembuatan ini diharapkan implementasinya juga sama, pelibatan publik. Jadi
melibatkan semua pihak. Ini kenapa SDG perlu waktu lama untuk dibuat. Proses pembuatannya aja 3 tahun. Jadi sejak 2012 sudah mulai dibentuk forum-forum di tingkat global untuk membentuk SDG. Ini perbedaan yang paling mendasar. Kedua yang mendasar kalau kita lihat dari kacamata nasional adalah kesadaran kita sekarang mengenai apa yang harus dikerjakan ke depan. Jadi kalau kita lihat mundur tahun 2000 itu belum sadar, semua orang masih belum tahu ada MDG ini harus apa. Kalau sekarang kita sudah sadar, dalam arti kita sudah bisa mengaitkan apa yang ada di global dengan nasional. Saya ambil contoh karena ada bapak dari BPJS. BPJS itu Universal Health Coverage masuk di dalam goal SDG nomor 2 tentang kesehatan. Satu, target mengenai Universal Health Coverage. Kalau saja target ini adanya di MDG tahun 2000, kita belum bisa membuat korelasinya antara kepentingan nasional dengan relevansinya dia kenapa ada di agenda global. Tapi karena ini sekarang adanya di 2015, kita sudah punya JKN, sudah ada BPJS, arah kita sekarang menuju Universal Health Coverage, kita langsung sudah bisa membuat koneksinya. Oh, ini penting target ini, saya harus membuat indikator seperti ini untuk mencapai target itu. Jadi sudah langsung, itu berbeda. Tingkat kesadaran kita sudah jauh lebih baik, dan tingkat kesadaran ini yang dibantu oleh MDG. Jadi banyak hal memang MDG membantu kita untuk sampai ke realisasi bahwa ada banyak hal yang harus dicapai di dalam pembangunan. Yang di bawah di kotak hijau ada di paparan yang di kopi Bapak Ibu semua, kesadaran bahwa juga dibutuhkan kerangka regulasi. Jadi pada waktu MDG turun tahun 2000 itu, kita belum sadar bahwa untuk implementasi perlu kerangka regulasi di tingkat nasional hingga daerah. Sehingga kerangka regulasi ini baru ada 10 tahun setelah MDG itu ada di tingkat nasional. Tahun 2000 MDG global ditandatangan, 2010 baru keluar Impres 3 tahun 2010. Sadarnya terlambat 10 tahun. Saat ini Bappenas, apabila Bapak dan Ibu nanti berkesempatan mengundang atau berbicara juga dengan Bappenas, dengan Pak Arif Anwamikarta, beliau juga sudah mulai bilang bahwa kita sekarang sudah menyiapkan draft kerangka regulasi agar implementasi bisa lebih cepat. Jadi sudah ada kesadaran-kesadaran di tingkat nasional. Sekarang bagaimana kita membumikannya dan mengimplementasikannya. Slide. Terus, nah, saya mau ambil contoh. Ini saya ambil dari ada rekan-rekan dari CISDI di sini. Saya izin untuk mengambil satu slide ini sebagai contoh. Apa yang sudah tercapai MDG. Jadi kita ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita yang ada di tingkat nasional ini suka lupa bahwa yang melaksanakan MDG untuk pembangunan itu adalah mereka yang ada di tingkat daerah. Data ini yang dilaporkan di dalam laporan Bappenas MDG sebenarnya akarnya adalah data dari inisiatif-inisiatif yang ada di daerah. Ini yang kami lihat dari EB, Sikapap, Berau, dan SIGI. Ini hanya untuk nutrisi. Data ini yang nanti dikumpulkan semua dijumlah menjadi di rata-rata menjadi data agregat nasional dan masuk ke dalam Bappenas. Tapi kalau kita mau jujur dan melihat bicara soal implementasi, kita nggak bisa hanya berhenti di tingkat nasional. Kita harus turun melihat sendiri seperti apa capaian-capaian yang ada di daerah. Kalau kita melihat, ya paling tidak harus sampai ke tingkat kabupaten. Seperti apa data capaian di tingkat kabupaten ini. Sekarang kalau kita masuk kepada SDG. Jadi MDG tadi sudah secara singkat masih banyak PR, tetapi sekarang bad newsnya masih banyak PR. Good newsnya sekarang kita sudah ada di tingkat realisasi yang lebih baik. Jadi kesadaran untuk menyiapkan dirinya sudah lebih baik. Boleh untuk optimis. Ke depan maunya gimana supaya PR-PR MDG ini bisa diselesaikan dan sekaligus mencapai apa yang ada di dalam SDG. Kalau MDGs ada 8 goal, 63 indikator. SDGs ini punya goal, target,
Glasgow dari 8 ke 17. Dari targetnya ada 169 indikatornya. Kalau masing-masing target ada 2 indikator saja, berarti sudah ada sekitar 320-an target indikator. Ini yang harus dicapai bersama. Jadi pekerjaannya amat sangat besar. Kalau kita lihat di dalam SDG itu apa, dia ngomongnya soal pembangunan dan pembangunan berkelanjutan. Gimana supaya upaya-upaya pembangunan ini berkelanjutan. Slide. Tulisannya mungkin agak kecil dan bisa Bapak Ibu lihat di paparan. Ini hanya sedikit upaya exercise untuk membedakan antara MDGs dengan SDGs. Kalau dibilang hanya SDGs hanya kelanjutan dari MDGs itu kurang tepat, tetapi sebenarnya SDG itu bukan hanya kelanjutan tapi penyempurnaan dari SDGs. Sehingga dia lebih banyak. Kalau dilihat SDGs itu ada 17 goal, MDG ada 8 goal, dan facts di Indonesia itu adalah pencapaiannya yang banyak. Kalau kita mau ambil singkatnya, sebenarnya SDGs ini berhubungan dengan 6 aspek: dignity, people, planet, partnership, justice, dan sustainability. Yang kita sekarang berkumpul di sini itu kita bicarakan hanya aspek, mungkin hanya aspek partnership, tapi saya ingin memberikan perspektif yang lebih luas. Slide. Kalau kita lihat SDGs ini ada 3 kerangka, 3 pilar: kerangka institusi, kerangka regulasi, kerangka akuntabilitas, mekanisme dari framework. Namun seperti saya bilang di awal tadi, ada kerangka keempat sebenarnya yang menjadi landasan, bukan pilar tambahan, yaitu adalah pelibatan publik. Jadi pelibatan publik itu menjadi landasan dari 3 kerangka ini. Sektor publik atau pemerintah menyiapkan regulasinya. Kalau bisa menyiapkan institusinya, seperti saya bilang tadi, ada sekretariat SDGs nanti di Bappenas, ada desk atau sekretariat pembangunan sektor kesehatan di Kementerian Kesehatan. Diharapkan kementerian kunci yang lainnya juga akan mengikuti langkah Kementerian Kesehatan dengan membuat semacam sekretariat ini, seperti misalnya di LKH atau di Kementerian Pendidikan atau di Kementerian Sosial, sehingga Bappenas nanti bisa mengumpulkan data-data dengan gampang melalui kementerian-kementerian kunci ini. Tapi yang jelas, di landasan yang abu-abu itu harusnya tertulisnya adalah pelibatan publik. Dia menjadi landasan dari kesuksesan implementasi SDGs ini. Slide. Saya juga mencoba membuat sebuah exercise. Ini kita ngomong soal sektor kesehatan. Kalau sektor kesehatan kaitannya langsung dengan goal 2, goal 3, goal 5, goal 6 ada di dalam SDGs. Tapi kalau mau dilihat lebih jauh lagi, sebenarnya bicara soal governance atau tata kelola dalam pengerjaan program apapun di sektor kesehatan, kita bicara soal tata kelola dan juga bicara soal means of implementation atau faktor-faktor penunjang untuk mencapai indikator ini. Jadi 2, 3, 6, 16, 17 itu bisa dilihat nanti di paparan yang ada di tangan Bapak ini. Slide. Nah sekarang kita bicara oke, itu udah jadi dokumennya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana mengimplementasikan ini di Indonesia? Konteks Indonesia seperti ini. Kenapa saya ingatkan kembali Bapak Ibu dengan data dan dengan peta ini adalah karena apapun yang kita laksanakan, target indikator yang akan kita usulkan kepada pemerintah, Bapak Ibu dari sektor non pemerintah mau mengusulkan indikator kepada pemerintah, ini harus dilihat itu konteksnya. Pemerintah membutuhkan perspektif daerah di dalam mencapai perspektif daerah dan perspektif non pemerintah di dalam mencapai target-target SDGs ini. Slide. Kalau dilihat seperti ini kira-kira, ini adalah salah satu diagram yang dikeluarkan oleh Bappenas. Jadi ada kesesuaian dengan RPJMN, kesesuaian dengan RKP atau rencana kerja pemerintah di setiap kementerian,
dirembukan melalui skema musrembang, dirembukan juga bisa lewat jalur-jalur offline seperti ini, diskusi-diskusi nasional. Akhirnya ujungnya sama, masuk ke dalam APBN, teranggarkan dalam APBN, tetapi dengan catatan bahwa anggarannya tidak menunjukkan anggaran SDGs. Karena SDGs ini harus embedded, harus masuk ke dalam RKP. Apabila dia tidak masuk ke dalam RKP dan bilang ini satu anggaran sendiri dengan nomenklatur SDGs, wah itu gampang banget hilangnya. Itu berarti dia tidak embedded di dalam pembangunan nasional. Ini harus masuk embedded dalam pembangunan nasional, dianggarkan melalui APBN dan APBD, dan kemudian diimplementasikan bersama di setiap level pemerintahan nasional maupun daerah. Slide. Siapa yang akan melaksanakan? Ini adalah faktor yang terlupa, yang agak dilupakan pada waktu MDGs. Ada banyak goal, ada target, ada indikator, terus ada dibilang harus mencapai target angka kematian ibu 102 per 100 ribu kelahiran hidup, tetapi tidak dibilang siapa yang diharapkan melaksanakan dan bagaimana cara mencapainya. Jadi udah ya dia MDG itu ngambang di awal-awal. Ini sekarang yang berusaha kita jangkarkan ke dalam implementasi nasional. Ini sebenarnya bagan ini diambilnya dari bagan yang dipublish oleh UN. Tapi kita mencoba lihat relevansinya dengan Indonesia. Seperti misalnya ada CSO, ada pemuda, ada pemerintah, ada research group, dan ada badan-badan multilateral. Kalau mau dilihat satu persatu dari goals yang ada di sini, sebenarnya semua itu mempunyai representasi di Indonesia. Kita sekarang berusaha mengimplementasikan dalam kerangka pikir nasional. Slide. Ini caranya. Dulu saya pernah memiliki tiga seperti ini, di mana tengahnya isinya bukan data, tapi itu adalah apa saya bilangnya, kepentingan bersama masyarakat. Sekarang kita bilang belajar merefleksikan pengalamannya MDGs. Apa sih yang terjadi pada waktu MDGs? Yang paling terasa adalah data. Itu masih terasa sampai sekarang, data. Kita tanya, kenapa 102 per 100 ribu orang-orang yang berdiskusi di PBB sana pada waktu membuat MDG ini, kenapa 102, kenapa nggak 120? Kenapa nggak 150? Dasarnya apa? Data nasional. Data nasional kenapa yang diambil 102? Jadi itu makanya membuka perdebatan-perdebatan bahwa MDG ini berat kepada pelimpahan tanggung jawab ke negara berkembang. Karena negara maju sudah pasti mencapai target-target MDG. Negara berkembang yang susah payah mencapai dan hingga sekarang masih belum tercapai. Di SDGs kemudian dibikin perjanjian, dibuat perjanjian, oke, goal dan target global, indikator nasional. Jadi nasional berhak menentukan sendiri angkanya sesuai dengan prinsip yang namanya Common but Differentiated Responsibility (CBDR). Dia boleh bilang bahwa kalau Indonesia saat ini angka kematian ibu masih berapa? 359 misalnya kita pakai SDKI, walaupun masih ada perdebatan soal itu juga, masih 359. Oleh karena itu di 2030 Indonesia akan mencapai mungkin sekian. Ini yang di titik ini adalah titik di mana kami yang ada di sektor publik ingin mengundang partisipasi dari para mitra yang berada di luar sektor publik. Karena perspektifnya ada yang perspektif daerah, ada yang perspektif komunitas, ada yang perspektif penelitian, dan tolong bantu kami untuk melihat semuanya lebih komprehensif. Jangan-jangan ada aspek-aspek lain yang selama ini belum dikonsider dalam penentuan indikator-indikator ini. Slide berikut ini makanya data menjadi penting. Data dan kemitraan. Slide. Nah, seperti saya bilang tadi, sekarang kita bicara di sini dari forum sebuah forum kesehatan. Ada banyak PR yang masih belum tercapai. Dua, kita bicara soal gizi, masih belum tercapai. Ditambah lagi di SDGs ada target
target khusus mengenai stunting yang belum ada waktu itu di MDGs. Stunting kita angkanya 37,2%, kalau saya tidak salah, berdasarkan laporan terakhir. Kemudian ada sistem kesehatan nasional di Goal 3. Goal 3 ini bicara banyak mengenai supply and demand dalam kesehatan. Seperti misalnya tadi ada universal health coverage sebagai demand, lalu ada bicara soal layanan kesehatan sebagai supply. Itu ada di Goal 3, ada 13 target. Di Goal 2 ada 8 target. Menjamin kesetaraan gender itu Goal 5. Di dalamnya adalah kesehatan reproduksi. Itu kita masih harus juga bicara di situ. Kali ini implikasinya kepada kesehatan itu bisa dibilang langsung. Lalu air itu di Goal 6 ada 8 target. Jadi kalau dijumlahkan di sini, air bersih penting. Saya rasa kita semua di sini tahu kalau air bersih nggak ada, percuma lah kita bicara soal angka kematian ini mau diturunin sampai seberapa pun itu akan susah. Kalau di jumlah ada targetnya 8 tambah 13 21 tambah 9 30 tambah 8 38 target di antara 4 goal ini. Kalau kita kalikan masing-masing target punya 2 indikator aja, itu sudah 56 dari 2 76. Sudah ada 76 indikator kesehatan saja. Nah, 76 indikator kesehatan inilah yang saya harapkan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 12 bulan ke depan kita bisa diskusikan bersama-sama. 76 indikator ini saat ini sudah didiskusikan di dalam kelompok-kelompok kerja di dalam program kesehatan yang kelompok diskusinya diorganisir oleh Sekretariat Pembangunan Sektor Kesehatan pasca 2015. Secara paralel, kami mengharapkan agar indikator-indikator ini juga bisa didiskusikan dari perspektif non-pemerintah. Slide. Nah, yang masih ada 13 target unfinished agenda, seperti misalnya AKI, AKB, AKM, KIPE, Sidi Maladia, KB, dan ASFR. Tapi ada juga perhatian baru seperti kematian karena PPM, jadi non-communicable disease. Kalau dulu MDG hanya communicable disease, sekarang ditambah non-communicable disease. Narkoba dan alkohol juga masuk di dalamnya. Kematian dan cedera kecelakaan lalu lintas. Jadi sekarang ada di dalam SDG itu ada road safety dan kalau saya tidak salah angka terakhir itu kecelakaan lalu lintas nomor 2 terbesar sebagai penyebab kematian. Jadi memang bukan hanya kecelakaan pesawat ya, tapi juga kecelakaan bus, kereta dan lain-lain itu yang sangat besar di Indonesia. Lalu keempat soal universal health coverage. Kelima, kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah. Ini implikasinya langsung terhadap kesehatan. Keenam, penanganan krisis dan juga daruratan. Jadi kalau kita masing-masing membaca dan berita beberapa bulan terakhir ini, kita pasti langsung melihat relevansinya 6 perhatian baru dari SDGs ini terhadap apa yang sedang terjadi di tingkat nasional. Nah, kita lihat dulu ini dari MDG ke SDG ya. Kita lihat dulu yang di atas, improve maternal health. Sekarang kita bilang dia nomor 5 gitu. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Itu bisa di dalamnya ada sunat, akses KB, pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi wanita dan remaja. Ini yang memang menjadi perhatian. Lalu lingkungan, cross-cutting issues-nya apa? Dari lingkungan, air, akses kepada air bersih, akses kepada sanitasi dasar yang layak. Kenapa kita bilang ini cross-cutting? Karena kita sekarang melihat dalam rangka kesehatan. Jadi dia adanya di Kementerian PU sebenarnya, tetapi implikasinya langsung kepada sektor kesehatan. Slide. Apa peran pemangku kepentingan? Ada banyak di sini. Saya lihat wakil-wakil dari pemerintah
sekarang lembaga sosial kemasyarakatan atau LSM seperti Bapak dan Ibu yang ada di sini, intinya sebenarnya adalah mengenali peran pemangku kepentingan yang berbeda-beda tetapi saling menguatkan. Inti dari slide ini adalah itu. Banyak peran kita di sini, tapi kita tidak berusaha mengambil peran satu dan yang lain. Kita mengerjakan jalur kita masing-masing, tetapi ini sebenarnya saling menguatkan dalam pencapaian SDGs. Slide aja terus. Ya. Prinsipnya adalah yang di kotak merah terakhir, kerjasama multisektor, melibatkan seluruh aktor, penguatan fungsi perangkat implementasi atau means of implementation, mempertajam akuntabilitas pelaporan melalui kelembagaan yang kuat, pengelolaan data, inovasi strategis berbasis bukti. Jadi sebenarnya prinsipnya cuma 3 yang ini: lintas sektor, multi aktor, memperkuat jalan menuju ke sana atau means of implementation-nya, dan mempertajam akuntabilitas report. Kita mau mempertanggungjawabkan data di dalam hal ini. Bagaimana ada data yang valid dan reliable yang ada di dalam setiap laporan dan berbasis aksi nyata. Jadi nggak cuma ambil data kemana lalu ditaruh di dalam laporan, tapi memang berdasarkan aksi-aksi nyata yang ada di masyarakat. Right? Terus, ini saya rasa bisa langsung dibaca saja. Slide saya mau memperlihatkan terus lagi. Saya rasanya kami berharap ini bukan yang pertama dan terakhir. Justru ini adalah sebuah pertemuan yang membuka beberapa diskusi-diskusi yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Pertama, indikator yang dikeluarkan oleh global. Jadi global itu UN Statistical Commission sudah membuat kumpulan indikator, kumpulan usulan indikator. Usulan indikator ini akan dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2016. Kami berharap agar dari sekarang hingga Maret, baik sektor pemerintah, sektor publik maupun non-publik, para mitra bisa bersama-sama sudah mulai melakukan diskusi. Seperti misalnya, kira-kira apa aja indikator yang diusulkan oleh sektor non-publik kepada pemerintah. Diusulkan, nanti kita lihat kesesuaiannya, apakah itu sesuai dengan RKP, ingat bagian yang di depan tadi. Karena harus dicarikan kesesuaian dengan RKP sehingga bisa dianggarkan, sehingga bisa dilaksanakan. Tujuannya adalah kenapa harus begitu? Kenapa harus masuk ke dalam anggaran pemerintah? Karena kalau anggaran pemerintah itu langsung nasional maupun ke daerah. Namun tidak membatasi para mitra atau bapak dan ibu sekalian yang ada di sini untuk melakukan aksi-aksi yang berbasis komunitas ataupun berbasis organisasi masing-masing. Ini semua yang harus dikumpulkan menjadi satu dan kita harus lihat apakah bisa dimasukkan ke dalam menjadi salah satu contoh aksi yang bisa masuk ke dalam RKP. Jadi kira-kira tingkatannya demikian. Nantinya aksi-aksi apa aja harus kita list di dalam matriks yang kira-kira seperti ini. Bappenas di saat yang bersamaan juga sedang menyiapkan list matriks seperti ini, tapi bicaranya soal indikator-indikator pembangunan. Jadi Bappenas saat ini sedang, maaf karena saya orang Jawa, satu-satunya kata yang ada di kepala saya saat ini, metani. Sedang dipetani, diapain ya namanya, dipilah-pilah, sedang diambil satu-satu. Jadi ada sekian ribu, kalau saya tidak salah, seluruh nasional ini ada 5.500 rencana aksi di seluruh kementerian. Bappenas lagi memilah satu persatu mana yang indikatornya cocok untuk dimasukkan ke dalam planning implementasi SDGs. Dari sudut pandang kementerian apa? Bapak Ibu adalah penggiat sektor kesehatan. Oleh karena itu kami mengumpulkan Bapak Ibu di sini atas inisiatif dari Pak Tiro untuk bisa bersama-sama mulai mendiskusikan kira-kira indikator-indikator apa yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan atau target-target pembangunan kesehatan. Namun
nantinya ini akan kita overlay dengan indikator-indikator yang ada yang sudah dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, jelas-jelas terdaftar sebagai RKP dan sudah ada anggarannya. Nanti kita akan lihat mana yang menjadi tambahan, mana yang tidak, mana yang dikerjakan oleh pemerintah, mana yang dikerjakan oleh non-pemerintah. Jadi pemerintah ini akan bekerja berdasarkan diagram yang tadi. Musrenbang, RKP, masuk anggaran, lalu diimplementasikan. Bapak dan Ibu, kami harapkan masukannya terhadap rencana ini. Namun sebagai CSO dan private sector atau universitas atau media, kami harapkan Bapak Ibu juga melakukan exercise yang sama mengenai apa-apa aja yang akan dikerjakan independently atau secara mandiri oleh organisasi Bapak Ibu masing-masing. Ini data ini semua yang akan dikumpulkan, diintegrasikan di sini dan nanti laporan Bappenas secara nasional itu akan komprehensif. Jadi kita hanya bicara sebuah sektor kesehatan saja. Apa yang CSO akan kerjakan? Saya rasa ada berbagai inisiatif yang sudah dikerjakan CSO yang belum diketahui oleh Kementerian Kesehatan. Ini yang kami inginkan untuk bisa dikumpulkan. Lalu KPI dari masing-masing aksi itu apa? Itu yang bisa diusulkan sebagai indikator-indikator barangkali tambahan terhadap yang sudah ada di dalam RKP kementerian. Slide. Nah, tantangannya ya memang selalu seperti ini, karena kepentingannya seolah-olah berbeda. Seolah-olah sektor publik mempunyai kepentingannya sendiri atau pemerintah mempunyai kepentingan sendiri, CSO seolah-olah juga mempunyai kepentingan sendiri. Tapi kalau saya lihat berdasarkan perjalanan MDG sejak 2010, impres tersebut terbit hingga saat ini, Bappenas sedang mengkompilasikan sebuah comprehensive report mengenai MDGs 15 tahun perjalanan MDGs di nasional. Saya melihat sebenarnya kepentingannya sama. Cuman kita nggak pernah sebelum ini, kita tidak pernah mengambil waktu untuk duduk bersama dan membicarakan ini loh, langkahnya pemerintah demikian, bagaimana dengan langkah non pemerintah, bagaimana kita bisa mencari kesesuaian untuk memparalelkan sinergikan kedua langkah ini. Ini yang kami harapkan di dalam implementasi mulai 2019 ke depan ini bisa lebih terjadi dengan baik komunikasi ini. Nah, saya lompat dari yang merah masuk ke yang biru. Kenapa sistematika monitoring dan evaluasi menjadi penting? Hal ini juga belajar dari MDG menjadi satu hal yang membuka perdebatan selalu. Pertama, yang dipertanyakan tadi adalah reliabilitas dan validitas data. Dari mana dapatnya? Kenapa bisa dapat data seperti itu? Kedua, yang paling fundamental adalah siapa yang berhak mengeluarkan data dan diatur secara nasional. Saat ini BPS sudah mempublikasikan usulan indikator-indikator SDG. Dulu saking tidak adanya komunikasi antara pemerintah dengan non-pemerintah, kemudian ada muncul pembicaraan mengenai laporan bayangan MDG atau apa namanya scheduling report dari MDG dari sektor non-publik menandingi sektor publik punya. Diharapkan ke depan tidak perlu lagi ada seperti ini. Oleh karena itu dari sejak pagi hari ini yang kami harapkan sudah mulai bisa dikumpulkan dan data itu jelas bisa merepresentasikan nasional betul-betul oleh semua pemangku kepentingan. Jadi dalam diskusi-diskusi berikut di tahun ke depan jelas kami akan melibatkan Bappenas dan juga BPS karena mereka yang memang memegang data dan memegang perencanaan nasional di negara ini. Slide. Ya tentunya begini, seperti yang saya bilang tadi, komunikasinya dibuka. Kami ingin lebih melibatkan semua pihak, kemudian juga pembagian tugas dalam pelaksanaan tadi dengan matriks yang saya sampaikan di sini. Saya harap matriks itu bisa dipakai menjadi dasar exercise kita ke depan dan bagaimana nanti usulan-usulan dari Ibu dan Bapak mengenai pertemuan-pertemuan berikutnya. Slide. Saya rasa ini yang terakhir tadi saya katakan sekali lagi bahwa pelibatan publik ini menjadi salah satu
menjadi landasan utama dalam pencapaian SDG. Kolaborasi, sinergi, dan saling memahami ini seolah-olah kita tidak bicara pembangunan ya, kita seolah-olah lagi bicara soal relationship antara manusia. Tapi saya rasa memang pembangunan itu yang penting adalah memang harus kita bagaimana menjalin komunikasi, bisa memanfaatkan trust atau saling percaya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Saya rasa demikian slide. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mewakili Kementerian Kesehatan, kami sampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan atas inisiatif yang telah diberikan oleh Pak Tiro dalam melaksanakan pertemuan diskusi ini. Ini jelas Bapak dan Ibu, saya jangan bosan melihat kami. Saya di sini bersama rekan-rekan dari Sekretariat Pasca 2015. Mungkin bisa berdiri kalau nanti dihubungi Mbak Iska. Satu lagi Mbak berdiri. Ya, ini beliau-beliau ini yang pengawalnya Sekretariat Post-2015 di Kementerian Kesehatan. Mohon maaf kalau besok-besok akan dihubungi untuk pelibatan menghubungi Bapak Ibu untuk pelibatan publik dan mengundang diskusi-diskusi selanjutnya. Ini mengakhiri tahun tapi mengawali pertemuan kita yang akan lebih intensif di tahun 2016. Semoga bisa memancing diskusi-diskusi yang lebih baik dan hasil yang lebih konkret di tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.